Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijang Jekaria dari Prodi PGSD Universitas Salim Sanusi PUI Bandung, semester 5, nomor induk mahasiswa 119002005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma pendidikan IPS dan karakteristik landasan pendidikan IPS di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPS, dosen pengampu Rizda Repianti MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, paradigma adalah suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan paradigma IPS adalah metode dan kerangka berpikir pengembangan IPS dan merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia. Nah, dan merupakan ilmu pengetahuan sosial yang diambil dari ilmu sosial. Konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran social studies di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang sosial, seperti karya akademis yang dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies atau NCSS. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam persekolahan terjadi pada tahun 1972 dan 1973, yaitu di Indonesia, yakni dalam kurikulumnya proyek perintis Sekolah Pembangunan PPSP IKI Bandung. Nah, dalam kurikulum 1975 menampilkan 4 profil, yaitu pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan keluarga negaraan. Nah, pendidikan terpadu untuk sekolah dasar. Yang selanjutnya pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pembelajaran geografis, sejarah, dan koperasi, dan lain-lain. Nah, pendidikan IPS terpadu terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi untuk SMA, dan sejarah biografi untuk SPG. Konsep pendidikan IPS di luar negeri seperti Amerika Serikat merupakan memastikan program pendidikan IPS dalam kurikulum sekolah. Maka, beberapa kelompok pakar yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan ilmu sosial di sekolah pengembangan usahanya agar social studies bisa diaplikasikan untuk program pendidikan di tingkat sekolah dengan membentuk organisasi profesi social studies. Nah, selanjutnya karakter pendidikan IPS di SD. Pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dan terpadu. Nah, pengertian bahwa bahan dan materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak dipisah-pisahkan dalam kotak disiplin ilmu. Nah, berikut ini dikemukakan karakter IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Materi IPS mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objek merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Menurut Mulyono Djokroedikaryo 1986, ada 5 macam sumber materi IPS, antara lain segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang di luar masyarakat dunia dengan berbagai permasalahannya. Nah, yang kedua, segala sesuatu atau apa yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungannya, luas negara, dunia dengan berbagai permasalahannya.
Selanjutnya kegiatan manusia, misalnya pada pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi. Nah, selanjutnya lingkungan geografis dan budaya meliputi segala aspek geografis antropologis yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Selanjutnya kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai sejauh tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Selanjutnya, anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Selanjutnya, dengan demikian, masyarakat dan lingkungan selain menjadi sumber materi IPS, sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Nah, pengertian konsep teori dari IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus ditetapkan dan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Landasan filosofis guru IPS dalam perubahan zaman. Nah, untuk mengembangkan pengembangan kemajuan zaman, guru harus mampu melakukan seleksi aneka kecenderungan peserta didik dalam mengarahkan proses pembelajaran pendidikan IPS guru. Guru harus pandai memanfaatkan kemajuan ini tetapi setiap dalam koridor kurikulum yang dipakai. Nah, pertama yaitu preanalisme, yaitu keyakinan adanya kebenaran yang sifatnya abdi dan mutlak. Paham berakar pada filsafat Thomas Aquino. Nah, yang kedua esensialisme, paham bahwa ada hakikat minuman tertentu yang harus dipertahankan sekolah, hasil endapan pengetahuan dan kebijakan masa lampau yang perlu diestafetkan. Nah, yang selanjutnya ada progresif, paham bahwa suatu harus dilakukan secara ilmiah dan sekolah sebagai pendahulunya. Nah, yang keempat adalah rekonstruksionisme, mirip progresivisme tetapi lebih maju. Secara konkret, lebih mendekati tujuan ideal yang sekolah menjadi pelopor usaha pembaharuan masyarakat. Nah, selanjutnya landasan filosofi pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Penyusunan kurikulum pendidikan IPS SD langkah awalnya didasarkan pada penetapan landasan filsafat apa yang akan digunakan. Perlu ditekankan bahwa landasan filosofis yang akan digunakan harus sesuai dengan corak budaya masyarakat. Nah, pendidikan IPS SD merupakan suatu sintesis antara disiplin ilmu pendidikan dan disiplin ilmu sosial, maka pengembangan diarahkan untuk tujuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar pada tahap penyajiannya harus disesuaikan dengan landasan edukatif pendidikan IPS di SD. Nah, artinya materi yang diberikan harus dilakukan proses penyederhanaan dengan mempertimbangkan psikologis dan tingkat kematangan peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, faktor dan unsur-unsur yang terkandung dalam penulisan IPS bermula pada tujuan, di mana tujuan itu meliputi pengembangan intelektual, kemudian individu serta peranannya dalam masyarakat. Dalam tragedi pengembangan kurikulum pendidikan IPS di Indonesia dipengaruhi berbagai aliran filsafat, di antaranya filsafat esensialisme. Di antaranya pendidikan IPS dijanjikan secara terpisah dengan keilmuan itu sendiri. Terus memandang bahwa segala sasaran utama sekolah adalah memperkenalkan peserta didik pada karakteristik dasar alam semesta yang sudah mapan dengan kewarisan budaya yang sudah dikembangkan sepanjang zaman. Nah, menempatkan peserta didik sebagai peserta yang menerima warisan nilai yang ditransmisikan guru. Selanjutnya, aliran filsafat elitisme merupakan perpaduan antara esensial dengan campuran dengan kepentingan pendidikan. IPS dikembangkan dalam bentuk pendekatan kolerasi dan terpadu. Aliran filsafat liberalisme artinya pengembangan intelektisme didasarkan dan ditujukan untuk pengembangan melestarikan nilai luhur-luhur bangsa. Bicara tentang keagungan,
kejayaan bangsa menghendaki adanya pewarisan nilai generasi ke generasi, menekankan pada transfer of culture. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.